Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kita ketemu lagi ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas pembelajaran 3, subtema 3, tema 1 ya. Oke, di halaman 112 di situ ada kebun teh Kemuning ya. Itu nanti dibaca ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kebun teh Kemuning terletak di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Daerah ini menyimpan pesona wisata alam berupa perkebunan teh yang panoramanya mirip dengan perkebunan teh yang terdapat di kawasan Puncak Bogor. Kebun teh yang terletak di antara Candi Ceto dan Candi Suku ini tercatat sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1925, kebun teh ini resmi didirikan oleh kakak beradik Van Mander Voort yang merupakan warga negara Belanda ketika Belanda hengkang dari Indonesia. Jepang sempat menguasai kebun teh ini selama 3 tahun sejak 1942 sampai 1945. Berarti kebun teh ini udah lumayan cukup tua ya. Setelah Indonesia menggapai kemerdekaan, barulah diambil alih oleh Kadipaten Mangkunegaraan yang sekarang dikenal sebagai Keraton Surakarta. Selanjutnya, kebun teh Kemuning ini beberapa kali juga mengalami pergantian pengelola. Sekarang perkebunan ini dikelola oleh PT Rumpun Sari Kemuning. Luas lahan yang aktif berproduksi perkebunan ini adalah 392 hektar dari total seluas 437 hektar. Sisanya untuk pabrik pengolahan teh, pembibitan, emplasemen, dan rumah dinas atau rumah tinggal. Melalui lahan yang aktif, bisa dihasilkan 12 hingga 15 ton daun teh basah. Oke, ini adalah kebun teh Kemuning yang usianya sudah cukup lumayan tua ya, mulai dari 1925 ya, tapi dia masih berkembang pesat ya, itu yang sangat-sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Oke, di halaman 114 ya, dibuka bukunya 114. Di situ juga ada ayo membaca Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan ya. Indonesia secara geografis sebagai negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Jadi Indonesia itu banyakannya lautan ya. Kondisi geografis tersebut memberikan potensi besar demi kemajuan perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi besar dalam berbagai bidang. Ya, misalnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dijadikan modal penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut hingga potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berbeda-beda. Setiap pulau memiliki karakteristik, kondisi alam, maupun kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ya, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam laut, baik hayati maupun non-hayati yang melimpah. Sumber daya alam tersebut misalnya ada ikan, ada terumbu karang, ada wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi. Ya. Lalu, bahan mineral dan media transportasi antar pulau. Lalu, peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia sehingga banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi yang melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sebagian pedagang datang dan menetap di Indonesia dengan membawa adat budaya dari negara asalnya.
Lalu akibatnya adat budaya yang dibawa akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara maritim, ya, dimana letak kepulauannya itu lebih luas lautnya dibanding daratannya. Jadi laut di Indonesia itu lebih luas. Kita pernah ya lihat peta itu kalau dari atas itu kelihatannya kayak yang biru, terus ada yang hijau, di pulaunya itu hijau, terus banyakannya yang biru. Nah, itu laut. Jadi kebanyakan laut dibanding daratannya gitu. Sampai di sini ya untuk pembahasan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Oke, kita lanjut ya. Oke, di halaman 117 dibuka ya. Kita baca sama-sama ya, diperhatikan ya. Bukunya diperhatikan. Sambil dibuka bukunya, pas Ibu baca sambil kalian ikut baca ya, jangan diem aja. Oke. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Kelima sila saling berhubungan dan saling terkait. Ya, pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pembiasaan itu dapat dilakukan dengan cara membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, taat dan patuh kepada kedua orang tua. Lalu yang kedua, selalu bermusyawarah apabila ada masalah. Jangan diem aja ya, kalau ada masalah itu harus bermusyawarah. Ya, biar kita tahu bagaimana sih cara keluar dari masalah tersebut gitu. Oke, yang ketiga, sopan santun pada seluruh anggota keluarga. Ya, harus sopan. Biarpun sama kakaknya atau sama adiknya itu nggak boleh songong ya, harus sopan. Dijaga kata-katanya ya. Lanjut, 4, saling membantu dan menghormati. Ya, jadi kita harus saling membantu. Mau siapapun, mau itu kakak, mau itu adik, mau itu ayah atau ibu, itu harus dibantu. Ya, jangan kalau misalnya tidak ya, kalau misalnya ada mamanya lagi nyapu atau lagi ngepel, kalian malah asik-asikan duduk nonton TV. Ya, kalau bisa dibantu mamanya ya. Dibantu bersihin apa kamunya gitu. Jangan semuanya mamanya, oke? Oke, cukup segitu aja ya untuk pembelajaran 3. Nanti kita lanjut di pembelajaran 4. Ya, jika ada pertanyaan, boleh kalian langsung tanyakan ke Bu Tika ya. Jangan takut, nggak usah malu. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.